Ada yang mau ditanyakan atau ada yang merasa kesulitan atau belum paham? Gue mau nanya yang soal yang pertama. Yang bel komputer. Ya, Itu kan setelah dia dikalikan dengan yang persen. Soal yang B ya? Iya, yang bagian B-nya itu, setelah dikalikan itu kan Bu, dia opsi pertama itu jadinya lebih besar daripada batas atas. Iya. Kalau kemarin dalam penjelasan Ibu kan diabaikan saja. Apakah berarti diabaikan sebenarnya benar-benar diabaikan selesai di penghitungan unit, ataukah harus tetap diteruskan ke langkah-langkah selanjutnya, Bu? Diabaikan, karena memang untuk harga tersebut kita nggak bisa mencapai EOQ yang sesuai. Ya, kita nggak bisa mencapai kuantitas yang dia syaratkan untuk harga tersebut, kan ada range-nya. Ternyata range-nya dia di luarnya itu, kalau di bawah sih masih bisa kita adjust, kayaknya kita naikkan. Tapi kalau dia di atas, berarti kita nggak mungkin kita turunkan gitu ya. Memang sesuai dengan perhitungan EOQ-nya, kalau harganya sekian dan demand serta S-nya seperti yang diketahui soal, EOQ-nya seperti itu. Jadi kalau memang di luar batas atasnya, dia nggak akan diperhitungkan lagi untuk proses selanjutnya. Jadi betul-betul diabaikan. Berarti cukup di penghitungan quantity aja selesai ya, Bu ya? Iya, betul, selesai. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada lagi yang lain? Yang saya sudah periksa semuanya. Untuk yang bel komputer hampir kira-kira 90% kelompok menjawab benar ya. Ada yang memang kurang tepat. Memang saya akui soal bel komputer sedikit agak membingungkan karena kalau dibandingkan contoh yang saya berikan minggu lalu, penghitungan holding cost-nya kan dikaitkan sama price ya, dengan harga. Sedangkan di soal tersebut, holding cost-nya sudah fix satu angka, sehingga untuk menghitung EOQ pada setiap harga yang ditawarkan, itu cukup sekali saja. Ya, jadi EOQ untuk harga yang, coba saya lihat sebentar, EOQ untuk harga yang 350, yang 325, dan 300 itu semua sama. Cuman nanti tinggal kita mengecek ke harga tersebut, mensyaratkan key-nya berapa. Ya, jadi kan kalau kayak soal nomor 1 tersebut, bel komputer, soal A, semua benar nih dapat nilai key-nya 181, sekian ya. Kita bisa buatkan ke bawah atau ke atas terserah. Nah, setelah itu kita tentukan angka tersebut untuk harga yang pertama visible tidak. Ya, dia kan di luar range. Cuma di luar range-nya di atasnya, jadi kita abaikan. Nah, untuk yang jadi artinya untuk masing-masing harga key-nya itu sama, 181. Untuk yang harga kedua, key tersebut ada dalam range. Jadi kita akan pakai key tersebut langsung dengan harga yang 325. Kita akan menghitung total cost untuk harga yang kedua dengan key 181. Baru yang berikutnya kita cek untuk harga yang ketiga, key tersebut di bawah batas bawahnya, jadi kita adjust menjadi minimalnya si harga 300, yaitu 200. Jadi untuk yang key pada harga ketiga berubah dari 181 menjadi 200 unit. Nah, baru nanti untuk menghitung total cost-nya kita menggunakan key yang baru, yang sudah di-adjust. Gitu. Jadi mungkin itu yang ada 1 atau 2 kelompok ya yang masih bingung di situ, jadi menjawab key-nya memang cuma 1, betul, total cost-nya pun cuma 1 jadinya dihitung. Ya, dia pakai harga yang pertama atau nggak semua, bukan semua, nggak ditentukan ini visible pada harga yang mana, gitu. Ya, paling itu. Overall sih saya saya puas lah pengerjaannya ya, karena menurut saya sih pemahamannya sudah baik ya, mengadjust key sesuai dengan harga pada range key-nya masing-masing. Yang persentase benar semua ini ya, udah ngerti semuanya sesuai dengan contoh kemarin. Nah, untuk yang problem kedua, yang Emery ini juga semuanya hampir benar ya. Jadi cuma memang ada satu kelompok yang misalkan untuk vendor pertama kan ada 3 harga ya, vendor kedua ada 4 harga. Kelompok tersebut atau masih nggak semua harga dicek key-nya ya. Jadi key-nya itu dia langsung jadi sekali lagi untuk ini, untuk quantity discount, cek kalau memang holding cost-nya adalah persentase dari harga, maka
cek masing-masing key untuk setiap harga yang ditawarkan. Gitu. Jadi kita nggak bisa dari awal langsung menentukan, oh ini harga yang termurah, ini yang dulu kita cek key-nya, nggak gitu. Jadi semuanya, karena memang belum itu tidak menjamin harga yang termurah per unitnya itu adalah jawaban terbaiknya atau yang paling optimalnya. Jadi tetap untuk setiap harga kita cek key-nya atau EOQ-nya. Ya jika memang diketahui holding cost-nya adalah persentase dari harga tersebut. Tapi kalau kayak nomor 1 kan holding cost itu udah fix, maka ya tinggal untuk menghitung key-nya hanya sekali saja. Cuma berikutnya kita mengecek key tersebut pada masing-masing harga yang ditawarkan, range-nya masuk ke yang mana, ya nilai key tersebut. Begitu kira-kira review dari saya. Ada yang masih mau bertanya sebelum kita masuk ke materi hari ini? Ibu maaf, tadi saya masih belum terlalu paham yang Bel komputer tadi Bu, yang holding cost-nya tetap ya? Kan yang soal nomor A-nya kan holding cost-nya tetap kan fix, dia bilang 35 ya? Iya, 35. Iya. Maksudnya gimana yang belum pahamnya di kenapa dia fix atau kenapa apa nih? Di perhitungannya berarti dia di perhitungan bagian mananya ya Bu yang tetap dipakai 35-nya itu? Ketika menghitung EOQ-nya. Jadi kita kan kalau kayak contoh saya minggu lalu kan kita menghitung EOQ untuk harga yang normal akar 2 DS bagi persentase kali price gitu kan ya? Iya Bu. Nah, kalau yang di sini kita akar 2 DS bagi H-nya langsung untuk price yang pertama, price yang kedua, price yang ketiga semua sama nilai key-nya. Karena holding cost-nya nggak tergantung pada persentase price, tapi langsung fix satu angka. Gitu. Jadi kalau mau dijabarkan kayak gitu. Jadi key untuk price pertama hitung aja seperti itu gitu. Key yang kedua, walaupun hasilnya sama sebenarnya ya, nggak ada yang berubah dalam komponen penghitungannya. Mungkin biar lebih iya gitu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Sudah jelas untuk materi minggu lalu? Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi hari ini. Coba kita sudah join 30. Oke, kalau nggak ada, kita akan mulai hari ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan membahas materi ketiga ya setelah di paruh kedua ini, yaitu tentang masih seputar topik inventory management. Ya, yang minggu lalu kita melihat pengelolaan inventory dibagi menjadi 2 kategori, dilihat dari sisi demand yang dipenuhi, yaitu inventory model untuk independent demand. Kita menggunakan teknik EOQ ya, Economic Order Quantity. Lalu untuk inventory yang diperuntukkan untuk memenuhi demand yang dependent atau dependent demand, kita akan menggunakan teknik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu MRP. Ya. Sebelumnya saya akan share screen saya dulu. Screen saya mana ya? Sudah kelihatan screen saya belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sebelumnya sudah dibaca ya materinya? Saya sih bayangkan sudah dibaca nih. Kira-kira dari yang sudah dibaca, mungkin ada yang punya gambaran kira-kira MRP itu seperti apa sih? Atau untuk apa kita membuat MRP? Saya tunjuk nama aja ya, biar ada yang jawab ini. Karena kalau ada yang mau volunteer silakan, tapi kalau enggak saya tunjuk, saya sebut nama nih. Mana ya? Oke, saya acak ya. Saya nggak lihat di absen, saya lihat dari tugasnya aja. Andika, ada Andika? Halo? Andika sudah join belum ya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa kok. Andika belum kayaknya. Andika udah nih, Andika Rizky. Andika, oke. Kalau Andika nggak jawab, yang berikutnya ya. Bentar ya. Alda, ada Alda?
Silakan. Kira-kira gambarannya atau bayangannya MRP itu untuk membuat apa? Waduh, saya nggak dengar suaranya sama sekali nih. Dari tadi cuma suaranya Helinsa nih kedengeran. Yang lain pada kemana nih ya? Halo, ini bisa dimulai? Iya, Bu. Saya suka khawatir kalau kayak gini nggak ada suaranya, kira-kira ngerti nggak ya gitu ya, karena memang yang paling susah PJJ begini jarak jauh menilai ini ya responnya ya, mengevaluasi apakah materinya tersampaikan dengan baik atau tidak. Itu kalau di kelas kan kelihatan ya, mahasiswa yang memperhatikan sama yang enggak kan kelihatan, lebih mudah memang. Kalau di sini agak susah nih, makanya saya minta tadi menyebutkan, saya panggil nama-namanya aja kalau memang nggak ada yang mau jawab. Atau ke Helinsa lah. Helinsa sudah baca belum? Belum, Bu. Oh belum. Oh, oke. Bu. Nggak apa-apa. Semua juga belum baca, jangan-jangan ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Maksud saya nggak apa-apa sih. Ya, bilang aja memang belum baca gitu ya. Ya saya juga nggak akan menghukum lah. Ini kan hanya untuk menggali, siapa tahu mungkin sudah ada yang baca dan tahu sesuatu ya, atau punya gambaran tertentu yang mungkin nanti tinggal dipertajam gitu ya. Oke, jadi teknik hari ini itu material requirement planning adalah sebuah teknik untuk membuat perencanaan kebutuhan dari setiap komponen atau bahan-bahan penyusun sebuah produk akhir atau finish good ya. Jadi misalnya sini saya punya gambar kursi ya. Nih, kursi seperti ini. Misalkan kita pabrik yang produksi kursi gitu ya. Mungkin sini harusnya ada set meja makan atau kursi lainnya. Nah, jika kita mau misalkan ada permintaan atau kita udah forecast demand-nya kursi tersebut akan atau ada yang memesan sebanyak 500 kursi gitu ya. Nah, untuk memenuhi demand tersebut atau permintaan tersebut, atau mungkin kalau dalam area di manufacturing itu sebut dengan rencana produksi gitu ya, schedule produksi, maka berapa sih kebutuhan setiap komponen-komponennya, ya itu akan bisa kita lihat atau kita susun dengan menggunakan MRP ya. Jadi berapa sih kebutuhan untuk sandaran kursi? Kalau kita lihat sini ada gambar desainnya ya, gambar assembly sebuah kursi tersebut, di mana dia ada kayu sandarannya yang tinggi ada 2, lalu ada untuk kakinya yang pendek ada 2, ya ada untuk dudukannya dan juga bantalan sandarannya serta palang-palangnya kecil. Dan masing-masing kursi sudah kita ketahui berapa kebutuhan dari masing komponen-komponen tersebut. Maka kalau kita tadi mau bikin 500 kursi, misalnya bulan depan gitu ya rencana produksinya, bulan depan atau minggu depan lah kita bilang, minggu depan atau minggu kedua lah kita bilang, bulan tertentu, maka berapa sih kebutuhan untuk masing-masing komponennya yang harus kita siapkan ya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita harus langsung beli semuanya ya. Kita masih punya komponen yang mana, jadi kita masih punya stok yang kurang yang masih harus kita beli lagi untuk memenuhi 500 kursi tadi adalah apa saja nih, A, B, C, D gitu ya, komponennya disebutkan plus jumlahnya. Jadi dengan MRP kita bisa membuat perencanaan ya material atau komponen dari sebuah produk akhir ya dengan dengan mengetahui kapan produk akhir itu akan kita kirimkan ke customer gitu ya. Jadi kapan sih produk akhir itu udah harus ready dan akan siap dijual atau dikirimkan gitu. Jadi dengan begitu kita akan bisa membuat perencanaan mundur. Oh berarti kalau misalnya mungkin minggu depan kita akan buat
dan mengetahui bahwa proses pembuatannya itu butuh waktu masing-masing gitu ya, dan proses pemesanan juga butuh waktu, maka sebaiknya untuk komponen A kita akan pesan mungkin mulai 5 hari sebelumnya, gitu ya. Komponen yang B berapa hari sebelumnya dan seterusnya, supaya ketika komponen tersebut dibutuhkan untuk proses pembuatan barang ini atau produk ini, komponennya sudah siap, sudah ada, gitu ya. Jadi ini membantu kita untuk memastikan kebutuhan komponen itu atau menjadwalkan kapan komponen tersebut kita harus pesan kalau memang dibeli atau kita harus buat kalau memang harus kita buat sendiri, ya. Sehingga sesuai dengan jadwal produksinya, jadwal barang itu akan dikirimkan sudah selesai, sudah beres semuanya. Oke, jadi di sini ini MRP adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan ya. Jadi katakan untuk dependent demand ya. Nanti kalau gambaran bentuk bukan seperti gambar fisik bendanya seperti ini, kita bisa lihat bentuknya seperti ini ya. Jadi sebuah kursi itu komponennya apa saja sih? Gitu ya. Nah, untuk menentukan komponen-komponennya ini, atau kalau kita tahu bahwa sebuah kursi itu akan dibuat berapa banyak, maka komponen-komponennya akan kita harus siapkan berapa dan kapan ya gitu. Nah, MRP sendiri punya banyak sekali benefit atau memberikan banyak sekali keuntungan atau membantu proses produksi. Yang pertama, dengan perencanaan ini ya, menentukan berapa material yang dibutuhkan, akan buat kita lebih responsif karena kita tahu nih setiap ada order atau setiap ada kebutuhan yang datang, kita bisa langsung membuat perencanaannya ya sesuai dengan jadwal yang ada ya. Lalu kan lebih cepat juga kalau ketika misalnya terjadi perubahan permintaan pasar, selera pasar juga akan lebih bisa mengadjust ya. Perencanaannya betul-betul dia lebih fleksibel dan responsif. Dan dengan MRP ini akan bantu kita juga untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas produksi dan juga labor dengan lebih tinggi utilisasinya. Ya kan kita tahu nih setiap permintaan atau setiap demand yang mau kita penuhi itu nanti akan butuh menggunakan fasilitas yang mana, ya kita bisa menjadwalkan. Jadi jangan sampai ada yang fasilitas yang sering idle ya, atau sebaliknya. Dan yang paling penting lagi ya di sini sesuai dengan judulnya atau temanya, memang MRP ini betul-betul membantu perusahaan untuk menghemat atau meminimais inventory yang mereka kelola ya, dengan tadi merencanakan kapan memesan, berapa banyak untuk bisa memenuhi permintaan atau produksi dari sebuah produk akhir di waktu tertentu ya. Nah, sesuai dengan namanya kenapa dia dependent demand, karena tadi itu komponen-komponen penyusun dari sebuah produk akhir kebutuhannya depends on berapa finished good yang mau dibuat. Ya misalkan kayak gini, mungkin kalau sehari-hari seperti tukang nasi goreng gitu ya, atau mungkin pembuat kue bolu gitu ya, buat kue bolu. Nah, untuk misalkan ada order kue bolu 3 hari ke depan atau mungkin seminggu ke depan, berapa kotak kue bolu misalnya ya. Nah, si pembuat kue ini untuk mengetahui berapa sih bahan-bahan penyusun kue bolu yang harus dia siapkan, misalnya tepung, gula, telur, mentega dan sebagainya. Nah, dia kan harus mengetahui dulu nih, satu buah kue bolu butuh berapa gram tepung, berapa gram gula, berapa butir telur, dan seterusnya. Ya, lalu dikalikan berapa banyak tadi bolu yang mau dia buat pada waktu tersebut yang dia sudah janjikan ke pelanggannya. Nah, untuk membeli berapa barang-barang yang akan bahan-bahan yang akan sesuai dengan tadi order tersebut, dia kan harus cek juga kan stoknya dia masih ada nggak ya untuk setiap item tersebut. Gitu. Jangan-jangan misalnya tepung dia masih sangat banyak, jadi dia mungkin hanya perlu bahan-bahan yang lainnya ya. Jadi nggak perlu beli untuk tepung misalnya. Atau yang bahan-bahan gula atau yang sebagainya. Jadi dengan buat MRP dia bisa menjadwalkan, oh berarti untuk bisa nanti membuat minggu depan, saya harus siapkan apa lagi nih, kapan supaya ready barang-barangnya ketika dia akan mulai membuat dan sampai barang itu selesai semuanya. Seperti itu. Ya. Jadi awalnya kita harus tahu dulu berapa finished good yang mau dibuat ya, dan apa saja komponen dari satu buah finished good ya,
apa sih komponennya, plus berapa jumlah atau kuantitasnya, baru nanti kita bisa menentukan. Berarti komponen-komponennya kita harus siapkan berapa banyak, ya. Lalu dikurangi lagi dengan inventory yang kita miliki. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di sini. Untuk bisa membuat sebuah MRP atau Material Requirement Planning, ada 5 informasi atau data yang harus kita miliki. Jadi ini betul-betul nggak boleh ada yang skip, ya, nggak boleh ada yang terlewat. Yang pertama, kita sudah harus punya jadwal produksi ya yang pasti. Ya, jadi, nah itu MPS namanya, ya. Nanti kita lihat detailnya. Yang kedua, kita punya kita mengetahui spesifikasi atau di sini sebutannya bill of material atau BOM, ya, dari setiap produk akhir yang mau kita buat, ya. Jadi mungkin kalau untuk barang elektronik kita sering bilangnya spek gitu ya, spesifikasi HP-nya speknya apa sih, kita sebut dari memorinya, dari RAM-nya dan sebagainya, atau apa pixelnya gitu ya untuk kameranya. Kalau untuk tadi kayak makanan, spesifikasi itu adalah resep, ya. Jadi berapa list komponen dari sebuah produk akhir, ya. Lalu yang ketiga, ketersediaan inventory untuk masing-masing item. Lalu yang keempat, informasi mengenai ada atau tidaknya purchase order outstanding, ya. Ada yang tahu mungkin sih teman-teman ada yang bekerja di area purchasing atau procurement? Kira-kira purchase order outstanding itu apa ya? Ada yang tahu? Salah nggak apa-apa kok, jangan. Kemarin ada di FE, ya, dosen-dosen ada pelatihan mengevaluasi tentang perkuliahan jarak jauh. Jadi memang setelah sekian lama kita kuliah melalui Zoom, Google Meet atau yang lainnya, memang ada fasenya ya, atau ada momen di mana kita mengalami namanya Zoom fatigue gitu ya. Jadi mungkin kelelahan dan karena Zoom, dari Zoom ke Zoom, kerjanya pakai Zoom, kuliah pakai Zoom. Jadi udah terlalu banyak ya. Ada yang tahu purchase order outstanding? Nyoba jawab ya, Bu. Oke. Oke, Lensa, nggak apa-apa, Lensa. Jadi purchase order outstanding itu kalau biasanya kan kalau di purchasing, kalau di perusahaan mereka bagian tim purchasing itu membeli produk atau kebutuhan karyawan kantor kan. Jadi kalau menurut saya purchase order outstanding itu adalah barang-barang yang sudah dibeli tapi belum sampai di tempat sebelum closingan kayak gitu. Oke, betul sekali. Nah, begitu. Jadi proses pembelian yang belum kita terima gitu kan ya. Jadi kita udah pesan ke supplier gitu, tapi barangnya belum sampai kan. Maksudnya Helisa begitu ya? Iya, Bu. Iya, betul. Jadi ini akan nanti mempengaruhi berapa kebutuhan bersih dari setiap komponen kita. Jadi tadi kan kalau cerita saya di awal tadi, hanya untuk memastikan atau untuk mengetahui berapa sih jumlah komponen-komponen yang kita butuhkan, saya hanya tadi memperhatikan berapa inventory-nya yang kita miliki. Nah, nanti PO standing pun akan mempengaruhi juga nih, ya. Jadi dengan memperkirakan tadi jadwal setiap komponen-komponennya dan kita mempunyai informasi mengenai PO standing, itu bisa nanti ternyata mempengaruhi berapa sih kebutuhan bersih kita sebenarnya kalau kita sedang menunggu pembelian sebelumnya. Oke, betul. Tepat sekali itu jawabannya. Makasih, Alinsa. Baru yang kelima, informasinya itu mengenai lead time, ya, waktu tunggu dari pemesanan ataupun produksi. Kita satu persatu. Nah, MPS, apa sih MPS? Nah, MPS ini ada hubungannya dengan materi kita di awal, yaitu aggregate planning, ya. Jadi MPS ini adalah breakdown atau pecahan dari aggregate planning, ya. Di aggregate planning kalau masih ingat, kita kan buat perencanaan produksi ya untuk memenuhi demand forecast kita, ya. Kita punya demand forecast, lalu bagaimana kita nih memenuhi demand tersebut, bisa melalui produksi kita sendiri, ya, bisa melalui menggunakan subkontraktor atau overtime dan sebagainya, ya. Jadi di sini dan diagram planning itu yang kita planningkan kan family of product, ya, family of product. Nah, di sini kita akan menggunakan
aggregate planning, lalu kita pecah menjadi per spesifik produk dan per term yang lebih pendek, waktunya lebih pendek. Jadi kalau di aggregate planning mungkin kita buatnya per bulan atau per 3 bulan gitu ya, per quarter. Nah kalau di sini di MPS, aggregate planning-nya tuh kita pecah. Ini ada tekniknya sebetulnya ya, ada software-nya atau ada caranya bagaimana memecah aggregate planning menjadi MPS. Cuma itu bukan di dalam skop mata kuliah ini, ada mata kuliah tersendiri dalam area operasi ya, SPPU namanya. Kita akan bisa membuat MPS ini. Jadi ini MPS itu adalah pecahan atau breakdown dari aggregate planning ya. Jadi ini adalah schedule produksi untuk per spesifik produk ya. Jadi kan menentukan apa yang akan kita buat ya, apa itu terkait spesifik produk apa dan kapan serta berapa banyak yang mau kita produksi. Oke, jadi info pertama untuk buat MRIP kita mempunyai MPS. Di mana MPS ini awalnya dapat dari aggregate planning. Ya. Oke. Biasanya sih MPS ini dalam prakteknya dia untuk bisa menjaga supaya nggak terlalu banyak perubahan ya, dia akan dibuat fix atau frozen pada waktu yang misalkan untuk 3 minggu MPS itu udah fix gitu ya, jadi nggak dikutak-katik lagi gitu ya. Dan dia adalah rolling schedule di mana dia akan selalu diupdate ketika memang waktunya sudah lewat. Ini contohnya kita bisa lihat MPS ini ya, jadi ini adalah yang atas itu, Yang atas adalah aggregate planning-nya, ini ya. Ini aggregate planning yang kita pelajari di pertemuan pertama, ya. Jadi ini berdasarkan demand forecast. Oh, kita akan membuat pada bulan Januari top. Di sini contoh bendanya yang mau kita buat adalah amplifier, ya. Kita akan membuat amplifier, di mana amplifier itu adalah di sini dia family of product amplifier. Dia punya beberapa jenis atau tipe amplifier. Nah, secara total akan dibuat 1.500 di Januari dan 1.200 di Februari. Lalu di breakdown menjadi MPS yang bawah ini, ya. Master Production Schedule untuk masing-masing tipe amplifier. Ada yang 240 watt, 150 dan 75 watt. Dan dia pecah berdasarkan minggunya. Ya, jadi lebih short term di sini ya. Untuk yang minggu pertama, tipe yang pertama 240 watt, 100 unit. Dia nggak tiap minggu di sini dibuatnya. Ya. Tapi secara total kalau kita lihat di sini, untuk tipe yang pertama, 2 dan ketiga, secara total pada bulan Januari ini sesuai dengan aggregate planning-nya. Jadi 100 tambah 500 tambah 100 tambah 300 tambah 500 kan jumlah ini semuanya adalah 1.500 ya. Jadi secara total dia sama dengan si aggregate planning-nya, cuma kita breakdown menjadi detail per spesifik produk dan pada waktu yang lebih pendek. Jadi dari informasi ini nanti kita akan bergerak menentukan, oh kalau misalkan pada minggu yang ketiga ada demand sebanyak 100 untuk 240 watt amplifier. Oke, ini tinggal kita tentukan nih, apa sih komponen amplifier gitu ya, berapa yang harus kita siapkan, berapa inventory kita, ada tidaknya PO outstanding dan sebagainya untuk menentukan berapa net requirement atau kebutuhan bersih dari setiap komponennya. Gitu ya. Ini satuan dari MPS bisa berupa unit barang untuk yang make to stock yang ketiga. Kalau dia bukan jenis produksinya bukan make to stock, tapi membuat setelah ada order, maka dia bentuknya lebih kepada berapa order yang akan dipenuhi, gitu ya. Jadi bukan barangnya. Atau yang kedua, kalau bentuknya adalah assembly, maka berapa modul atau berapa assembly yang akan dia lakukan. Ini contoh lain dari MPS untuk produknya burger ya, burger ini. Jadi pada hari ke-6, hari ke-8, 9, 10, seterusnya, mereka sudah memperkirakan akan buat sekian banyak burger. Ya. Lalu tahu berapa komponen burgernya, maka dia akan siapkan kebutuhannya, bahan-bahannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk MPS? Belum ada, Bu. Belum ya. Saya sekali-sekali mau lihat itu deh videonya deh. Kameranya dinyalain dong, boleh? Teman-teman yang lain. Oke. Ini semuanya, oh ada yang di rumah, ada yang di tempat kerja ya, masih ada yang kerja ya. Oke. Jelas sampai sini atau ada yang mau ditanyakan?
Jelas, Bu. Allah Tito, jelas, Bu. tadi ada mau tanya, tapi mungkin masih mute. Oke, terima kasih. Jelas ya? Oh, Tito kenapa nggak bisa ngomong? Mic-nya rusak ya? Mungkin kalau misalkan ada mau ditanyakan, tapi mic-nya rusak, bisa lewat chat box-nya aja. Silakan kalau mau ditanyakan, tapi nggak bisa keluar suaranya, di chat room-nya aja, diketikkan ya pertanyaannya. Oke, ya cukup. Kalian boleh off-kan atau nyalakan terus juga nggak apa-apa. Ya. Nah, yang kedua, informasi kedua untuk membuat MRP kita butuh bill of material. Ya, yang tadi saya katakan di awal, ini adalah list komponen. Ya, list komponen dari sebuah produk akhir. Sebentar ya. Oh, Andika tadi sedang sholat. Oke. List komponen dari sebuah produk akhir. Sebentar. Ini Tito bertanya, izin bertanya, Bu. Ini dependennya bisa dari jumlah forecast-nya juga ya, Bu, berarti. Bisa dari jumlah forecast-nya. Maksudnya produk akhirnya gitu, Tito. Silakan jawab di chatroom, nggak apa-apa. Maksudnya forecast dari produk akhir. Atau tergantung, makanya kalau misalnya dia adalah tipikal produksinya make to stock, jadi sebelum ada order dia sudah buat gitu, kayak umumnya pabrik-pabrik makanan misalnya gitu ya. Maka di sini dependennya dia tergantung pada forecast demand-nya. Ya, forecast demand yang sudah dia forecast demand itu akan ditranslate menjadi aggregate planning kan ya. Aggregate planning dipecah menjadi CMPS. Jadi di sini tadi tergantung nature-nya, dia membuat untuk di stok sebelum ada order dia stok, atau dia membuat barang itu setelah ada order, sehingga di sini yang harus dia rencanakan bukan berapa finish good yang mau dibuat, tapi berapa order nanti yang akan dia penuhi ya, kalau untuk make to order atau yang disebut pre-order ya, seperti itu. Jadi kalau untuk yang make to stock ataupun yang assembly, ya dia harus menyiapkan, dia membuat perencanaan produksinya berapa banyak gitu. Menjawab nggak, Tito? Mungkin kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Sudah jelas kira-kira? Oke, sama-sama. Ya, jumlahnya tergantung dia, kalau di make to stock dia tentukan itu menentukan mungkin MPS tadi ya. MPS itu adalah berapa banyak produk yang mau dibuat pada waktu tertentu atau pada minggu tertentu. Sedangkan kalau dia bentuknya pre-order atau make to order, maka itu adalah berapa banyak order yang akan nanti dia penuhi, ya, begitu. Oke, yang kedua yaitu bill of material. Bill of material adalah list komponen atau bahan-bahan penyusun ya dari sebuah produk akhir. Dan di sini penggambarannya kita akan menggunakan sebuah bagan ya, sebuah bagan di mana dia berlevel ya. Jadi untuk yang paling atasnya kita sebut sebagai finish good-nya ya. Seperti ini kita punya produk speaker ya, kita kasih nama Awesome yaitu A supaya mudah ya, jadi ABCD. Lalu di sini kita bisa breakdown nih, produk ini kalau kita pecah menjadi komponen besarnya jadi apa saja nih. Jadi kita sini pecah menjadi B sama C gitu ya. Komponen B sama C. Lalu misalkan kalau kayak tadi kue bolu, misalnya dia bagian besarnya ini bolunya, base cake-nya, sama satunya lagi bagian keduanya adalah mungkin untuk untuk toppingnya atau yang menyelimuti si bolunya misalnya kayak gitu ya. Lalu di sini kita lihat dalam setiap komponen di bawahnya itu ada angka-angka, ini menunjukkan jumlah yang dibutuhkan untuk setiap item di atasnya. Jadi di sini untuk BOM sendiri kita sebut ada parent, ada children ya. Jadi parent itu adalah yang ada di atas. Jadi kayak gini, A itu adalah parent-nya B dan C ya. Jadi B dan C adalah children-nya A. Nah, B sebenarnya pun dia juga ada parent, dia parent dari D dan E ya. Jadi D dan E children-nya si B. Begitu juga dengan C. C itu adalah parent-nya E dan F. E dan F adalah children-nya C dan seterusnya sampai bawah. F itu adalah parent untuk si G dan D. Ya, jadi level yang di bawah adalah children, yang atasnya dia adalah
parent. Jadi tapi parent bisa berganti menjadi children juga kalau di atasnya masih ada level yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi seperti ini angka 2 dalam komponen B ini menunjukkan bahwa untuk satu buah produk A kita membutuhkan komponen B sebanyak 2 unit, gitu ya. Dan di sini juga begitu, untuk satu buah produk A, kita membutuhkan komponen C sebanyak 3 unit. Oke. Jadi tadi kalau mungkin saya kembalikan ke gambar awal yang saya tunjukkan, yaitu kursi, ya kayak gini. Misalnya kursi, ya kursi itu komponen besarnya apa aja sih? Ada leg assembly, ada seat, sama back assembly, ya. Di mana leg assembly dibagi lagi menjadi leg-nya sendiri, di mana satu buah leg assembly butuh 2 leg, 2 kakinya, dan butuh crossbar, gitu ya, ada palang kecilnya. Lalu untuk seat-nya dia nggak ada lagi seat, karena hanya dudukan bantalan aja ya, dia nggak ada komponen pecahannya. Untuk back assembly, untuk sandaran, di sini ada 3 bagian, ya, yaitu side rails-nya, di mana satu buah back assembly yang utuh itu terdiri dari 2 side rail, satu buah crossbar, dan 3 buah back support. Ini bisa lihat dari gambarnya ya. Ini 3 buah back support ini yang berjajar di ke atas ini ya. Lalu tadi dikatakan dia butuh 2 side rail-nya itu samping ini mungkin ya. Sampingnya sama crossbar. Nah, ini crossbar-nya nih. Mana crossbar-nya? Nah, ini yang ini ya, palang kecil yang di bawah ini. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita breakdown-nya menjadi 2 komponen besar dulu, lalu atau menjadi beberapa komponen besar, baru kita breakdown sampai ke komponen yang terkecilnya. Ini contohnya bom ini juga ya, contoh bom dari sebuah produk kursi. Material. Oke, ya. Jadi ini ada angka-angkanya sama seperti tadi saya bilang ya. Nah, terkadang ada komponen tertentu yang dia berada di 2 sisi di sini ya, kayak misalkan nih D dan E ada di bawahnya B ya, ada juga D dan E di bawahnya C ya. Jadi nah di sini ada levelnya, level yang atas itu ya tadi finish good-nya, level yang pertama untuk yang di bawahnya si finish good dan seterusnya sampai yang level terbawah. Nah di sini kita lihat levelnya si D ini dia ditarik, harusnya kan dia kalau lihat dari gambarnya dia ada di level 2 ya, kalau mengikuti bentuknya. Tapi karena dia mengikuti level D yang ada di sebelah kanan, di mana level D sebelah kanan ada di level 2, maka item yang sama harusnya berada pada level yang sama juga. Ya. Ini salah satunya untuk memudahkan kita untuk melihat berapa sih kebutuhan total untuk komponen tertentu. Ya. Jadi misalkan kayak gini, kita mau memenuhi order atau kita mau memproduksi gitu ya, kita bilang kita mau memproduksi barang si speaker ini sebanyak 50 unit gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya berapa sih komponen-komponen yang harus kita siapkan ya. Jadi yang pertama untuk bisa menjawab sampai ke komponen terbawah, kita tentukan dulu nih komponen yang atasnya yaitu si part B-nya ya. Tadi kan diketahui di sini gambar satu buah A butuh 2B, satu buah A butuh 1C. Maka di sini kalau kita mau bikin 50A, maka part B yang kita harus siapkan sebanyak 2 kali 50. Oke, 100. Untuk C, 3 kali 50, 150. Ya. Lalu untuk part D, nah part D tahan dulu karena di sini part D-nya masih harus menunggu sampai part F-nya dihitung. Jadi part D-nya kita lewatkan dulu, kita langsung ke part E dulu ya, part E. Ya, komponen E, di sini kita lihat dia ada di bawahnya B dan ada di bawahnya C. Oke, kita akan jumlahkan. Untuk yang di bawahnya E, oke, kita hitung terpisah, jadi masing-masing. Artinya gini, satu buah B kan butuh 2E. Nah, kita cek dulu nih, kita tadi butuh B-nya berapa? Kita butuh B-nya 100. Ya. Jadi kalau kita untuk E yang di bawahnya si B, maka tadi kita ikuti aturan di sini, bahwa satu buah B butuh 2E. Jadi di sini untuk E yang di bawahnya B, kita lihat dapat dari 2 kalikan dengan 100. Sedangkan komponen E yang ada di bawahnya C, ya, di sini kita lihat, satu buah C butuh 2E, maka di sini untuk yang di bawahnya si C, 2 kali si C-nya. C-nya 150 kan tadi kita akan harus siapkan.
totalnya sekian, 500 ya. Baru setelah yang E kita ke yang F ya. Untuk yang F ini tergantung tadi satu buah C butuh 2F ya. Jadi di sini untuk F kita mengacu kepada si parent-nya. Jadi untuk menentukan jumlahnya. Satu buah C butuh 2F, maka di sini F-nya adalah 2 kali C-nya. Ya, 300. Nah, baru setelah F-nya sudah kita ketahui, kita bisa menghitung D ya. D yang ada di bawahnya si B, satu buah B butuh 2D. Oke. Nah, kembali lagi sini. Jadi satu buah B butuh 2D, kita lihat ya. Jadi 2 kali si B-nya ditambah yang D di bawahnya si F. Jadi jumlahnya D tergantung berapa F yang mau disiapkan. Jadi intinya berapa komponen yang di bawah itu tergantung berapa komponen yang di atas yang mau disiapkan. Gitu ya. Kalikan dengan angka yang ada dalam kurungnya. Oke. Jadi F-nya 300, maka si D yang ada di bawahnya si F 2 kali si F-nya 300. Jadi totalnya untuk D itu 800 unit. Terakhir untuk yang G adalah anaknya si F, satu buah F butuh satu buah G, maka G-nya kita hitung 1 kali si F-nya, 300. Nah, ini kira-kira nih komponen-komponen yang harus kita siapkan untuk membuat 50 awesome speaker kits. Ya. Ini contoh penghitungan dari BOM-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Andika tadi suaranya nggak kedengeran. Mau bicara Andika ya? Iya Bu. Ini kalau BOM ini berarti harus digambar dulu ya Bu ya? Iya, biasanya dibentuknya bentuk gambar ya, bentuk bagan seperti tadi itu untuk lebih memudahkan. Ada juga sih misalnya kayak kayak tadi saya bilang kayak resep, ada juga bentuknya dia deskripsi ya. Cuman kadang-kadang kan lebih mudah secara visual kita lihatnya ya. Ini komponennya apa saja gitu ya. Nanti harus kita siapkan apa saja seperti itu. Tapi umumnya sih BOM itu bentuknya kebanyakan bentuknya bagan. Karena harus nurut juga ya Bu ya? Ya, karena dia kan melihat komponen besarnya terdiri dari apa komponen kecilnya apa saja gitu bagian-bagiannya, betul. Biar lebih mudah untuk melihat ya tadi ke bawah-bawahnya ya untuk detailnya. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih Andika. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, ada pertanyaan. Ingin bertanya, Bu. Oke. Kalau tadi kan Ibu bilang kalau misalnya yang C itu yang F yang F itu 2 kali number of C's. Yes. Tadi katanya satu buah C itu membutuhkan 2 F ya Bu. Tapi di gambar sebelumnya kayaknya C-nya itu ada tulisan 3 gitu. Itu artinya yang satu buah, bukan artinya satu buah F membutuhkan 3 C gitu Bu? Bukan, jadi justru yang atas itu kayak gini misalnya 3 ini untuk ke yang A, jadi satu buah A butuh 3 C. Berarti kalau satu buah C meskipun tulisannya 3 itu butuhnya itu 2E dan 2F gitu Bu? Satu buah C, untuk satu buah C butuh berapa penyusunnya itu lihat di komponen bawahnya dia. Oke. Nah, C kan disusun dari E sama F. Nah, satu buah C, di sini kita nggak usah lihat lagi C3, karena 3 tadi kan untuk menghitung. Maaf Bu, hilang suaranya. Keputus ya? Kebutuhan C jika A-nya mau dibuat berdasarkan pattern-nya dia si A. Jadi angka yang pattern-nya kita sudah, yang mau kita siang arahnya ke F, tapi pengaruhnya ke si A. Izin Bu, tadi keputus. Ya, keputus ya. Saya baru lihat. Jadi untuk yang 3 ini untuk ke pattern-nya si C. Pattern-nya C kan A, jadi untuk mengalihkannya dengan si pattern-nya dia. Gitu. Jadi kayak sini F, angka 2 ini untuk mengalihkan dengan jumlah si pattern-nya dia berapa saat itu. Gitu. Jadi untuk yang tiganya nggak ada hubungannya ke bawah, 3 itu hubungannya ke atas. Jadi angka-angka ini hubungannya ke atas. Jadi satu buah C butuh 2 F. Jadi satu buah F butuh 1 G gitu.
Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Jadi tadi itu BOM banyak, ada beberapa modifikasinya, nanti bisa dibaca ya. Ada phantom builds, ada planning builds, ada modular builds. Oke. Nah, yang ketiga, informasi yang tidak kalah penting selain MPS dan BOM yaitu inventory record. Jadi ini yang tadi saya katakan, kita harus punya catatan inventory secara baik gitu ya, mengenai item per item yang kita miliki ya. Tadi misalnya kayak tadi speaker ini, ternyata mungkin kita masih punya komponen G 100 unit. Jadi kebutuhan bersih kita sebetulnya bukan 300, tapi 300 dikurangi dengan 100. Gitu. Itu yang harus kita siapkan atau harus kita pesan. Gitu ya. Jadi inventory record itu sangat penting ya, sehingga kita nanti memesannya benar-benar sesuai kebutuhan. Enggak, karena kan memang tujuan utama dari MRP ini kan untuk meminimasi, untuk mengelola inventory, supaya jangan sampai ada kelebihan dan juga kekurangan. Gitu. Jadi harus betul-betul bisa informasi dari inventory record ini bisa diandalkan untuk menentukan berapa kebutuhan komponen per komponen. Lalu yang keempat, ya tadi ini ya, PO standing, atau di sini istilahnya nanti kalau di MRP-nya sering ditulis dengan istilah schedule receipt, ya, schedule receipt. Jadi adalah perintah pembelian atau proses pembelian yang sedang berlangsung gitu ya, dan belum, tadi disebutkan teman kita, belum closing, betul, jadi belum diterima barangnya. Tapi kita tahu nih kita akan menerima barang pada waktu yang akan datang. Ketika saya buat perencanaan sekarang, saya punya informasi bahwa mungkin next week akan ada barang yang datang, dan kemungkinan barang itu bisa akan saya pakai untuk proses produksi pada next week tersebut, sehingga kebutuhan bersih saya nanti akan bisa makin berkurang nih untuk komponen-komponen tertentu yang memang ada dalam PO standing tersebut gitu. Ya, jadi ini perintah pembelian yang sedang diproses dan belum kita terima barangnya, dan nanti mungkin bisa jadi dia mempengaruhi kebutuhan bersih kita untuk setiap item. Yang terakhir lead time, ya, waktu tunggu bisa untuk pembelian kalau memang kita membeli dari pihak lain, atau waktu tunggu untuk produksi, ya, dalam hal ini untuk setup time, ya, untuk change over mesin dan sebagainya. Jadi untuk persiapan produksi kita bisa hitung berapa waktu tunggunya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada tambahan informasi untuk yang si awesome speaker kita tadi, lead time-nya untuk komponen A, B, C, dan sampai G ada masing-masing diketahui tabel ya. Nah, dengan mengetahui bill of material tadi dan juga informasi lead time, kita bisa membuat struktur namanya time phase product ya, structure ya. Jadi ini adalah gambar dari bill of material yang diputar 90 derajat gitu ya, ke kanan, ditambahkan dengan informasi lead time. Nah, kita di sini ya. Jadi diketahui lead time-nya si A, jadi untuk memproduksi si A ya, setelah komponen B dan C-nya sudah siap, sudah ready, yaitu 1 minggu ya. Sedangkan untuk si dengan jumlah tersebut ya, bukan 1 unit ya, untuk jumlah 50 buah speaker, kita butuh waktu seminggu. Oke, lalu untuk di sini lagi kita lihat ya, untuk komponen B, oke, kan butuh waktu 2 minggu ya dia untuk bisa diproduksi setelah komponen D sama E-nya juga ready. Jadi ini kita lihat ini ada lead time-nya kita tambahkan ya. Nah, ini garis-garisnya panjang pendek itu memang ada maknanya ya. Jadi kalau yang 1 minggu lebih pendek, yang 2 minggu, 3 minggu lebih panjang. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya secara visual komponen mana nih yang harus lebih dulu dipesan ya, yang berikutnya dan seterusnya sampai selesai. Kalau lihat dari gambar ini, komponen apa yang harus kita pertama-tama siapkan atau pesan? G, Bu. G, ya betul. Habis yang G? D. Yang D. D yang di bawahnya siapa nih? D yang anaknya siapa? F, betul. Yang berikutnya? E dan F. E dan F. Ya, E dan F. E-nya yang di bawahnya B ya, bukan E yang di bawahnya C. Jadi walaupun komponennya sama, ya ada D di bawahnya B dan ada D di bawahnya F, bukan berarti dia akan dipesan secara digabung semuanya ya. Karena kan memang waktu dia dibutuhkan ternyata berbeda-beda nih kalau menurut dari BOM-nya ini ya, dan dari lead time-nya.
waktu kapan yang di bawahnya F itu ternyata lebih cepat. Jadi harus sudah siap, sudah ada dibandingkan komponen D yang ada di bawahnya si B. Gitu, karena memang proses produksinya mensyaratkan atau digambarkan seperti itu. Ya, jadi untuk yang komponen D yang di bawahnya B itu baru dipesan berikutnya lagi, gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat dari sini komponen apa yang pertama dipesan atau disiapkan, yang berikutnya sampai selesai. Nah, kita akan lihat di sini cara pembuatannya ya. Ini adalah contoh ini langkah awal untuk membuat MRP, yaitu Gross Requirement Plan. Kenapa disebut dengan gross? Karena kita belum memasukkan informasi, kita hanya memasukkan MPS-nya. Jadi MPS-nya itu adalah ini nih, berapa kebutuhan dari kita mau produksi si speaker kit pada minggu ke-8 sebanyak 50, itu MPS. Ya, itu sudah master production schedule buat speaker kit. Ya. Umumnya, dan memang biasanya, ini minggu pertama sampai ke-7 bukan bolong ya, harusnya ini tetap ada produksi, cuman di sini untuk mempermudah penjelasan, kita ambil satu waktu saja ya, supaya nggak kelihatan penuh tabelnya. Disebut gross karena kita belum memasukkan informasi mengenai inventory on hand, inventory record dari masing-masing item. Jadi kita masih betul-betul menentukan kebutuhan kotornya, dan kita juga belum ada informasi mengenai PO outstanding-nya. Oke. Saya akan tampilkan Excel saya dulu. Ini saya akan lihat ya. Sebentar ya. Oke, ini tabel yang seperti di PowerPoint, cuma saya kosongkan ya. Jadi kita isi bareng-bareng. Mungkin nanti saya akan kirimkan juga ke email. Saya belum kirim ya, Rifki, ini ya? Izin Bu, saya lihat emailnya. Oh, kenapa? Saya belum, sebentar. Saya belum share screen-nya untuk itu ya. Sebentar. Oke. Ini kalau di Zoom memang harus pindah-pindah terus ya. Oke nih, screen saya sudah kelihatan Excel-nya. Ini sebetulnya bentuknya sama dengan PowerPoint tadi, cuman ini saya kosongkan ya. Jadi di sini tadi ada menurut MPS-nya kita akan produksi 50 unit pada minggu yang ke-8 ya. Oke, nah ini lead time-nya sudah saya tuliskan di sini. Saya belum editnya. Oke, 50 unit. Lalu di sini saya ambil deh bomnya. Bisa diambil enggak ya? Coba. Oh, kelihatan enggak ya? Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk jadi artinya di sini ada required date, ada order release. Jadi required date artinya dia harus sudah finish, sudah siap pada minggu tersebut. Nah, untuk order release adalah waktu di mana kita mulai memproduksi atau mulai memesan kalau untuk membeli, ya dengan mengetahui lead time-nya berapa lama. Ya, jadi untuk yang si A, ini A kan disebut ya, lead time-nya dia butuh waktu seminggu. Oke, artinya apa? Kita harus mulai produksi pada seminggu sebelumnya karena lead time seminggu. Jadi pada minggu yang ke-7 ya, sebanyak 50 unit ini sudah harus kita mulai rilis. Rilis itu bisa diproduksi atau dipesan, tapi dalam hal ini kita membuat ya. Membuat nanti mungkin untuk komponen yang baru kita pesan atau kita buat. Oke. 50 ya. Jadi untuk yang A kita tinggal mundurkan saja sesuai dengan lead time-nya. 1 minggu kita mundurkan seminggu. Nah, sekarang untuk yang B sampai seterusnya baru kita akan benar-benar melihat ke bill of material ini tadi, bagian yang saya sudah ambil. Oke, di bill of material ini kita lihat 1 buah A butuh 2 B ya. Nah, artinya gini, kita untuk yang komponen B kita akan isi di required date. Artinya apa? Ketika si A mau dibuat pada minggu yang ke-7, nah artinya di saat itu si B sudah harus siap. Bukan siap dipesan, tapi sudah diterima, sudah ada di tangan kita dalam bentuk yang sesuai untuk merakit tadi atau memproduksi si A. Kan A itu adalah komponennya, A itu dibuat dari komponen B dan C ya. Ya, di mana B dan C itu adalah komponen yang besar lagi yang dipecah
Di bawahnya ada lagi komponen penyusunnya. Oke, jadi di sini untuk yang B, required date-nya mengikuti rilisnya si A, rilis parent-nya. Sekali lagi, untuk required date ini, waktunya sama dengan rilisnya si parent-nya dia. Ya. Cuma untuk jumlahnya, nah kayak tadi tuh, kalau kita mau buat 50 unit A, berarti untuk B-nya 2 kalinya si A, sesuai dengan BOM-nya. 1A butuh 2B. Jadi di sini adalah sebesar 100 unit B. Ya, jadi pada minggu ke-7 sudah harus ready, sudah harus siap 100 unit komponen B. Dengan lead time 2 minggu, berarti 2 minggu sebelumnya sudah harus kita rilis nih. Gitu. Kita harus siapkan atau kita beli. Ya, kita pesan. 100. Ya. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Untuk yang C, nah 1 buah A butuh 3C. Nah, sama kayak tadi ya. Tadi kan si A itu kan anaknya B sama C. Jadi ketika si A itu sedang diproses, maka si B dan C sudah harus ready kan, siap untuk dipakai. Di sini kita mengikuti waktunya, cuman tadi kita lihat 1 buah A butuh 3C, maka di sini untuk C-nya sebanyak 150. Oke, 3 kali 150. Lead time seminggu, kita mundurkan. Kita akan rilis si C ketika di minggu yang ke-6. Ya, karena lead time-nya seminggu. Jadi mundurnya hanya 1 minggu saja. Oke, jelas ya. Lalu berikutnya kita ke E, yang D-nya nanti ya. Karena tadi kan D itu mengikuti ada berapa, ada yang di bawahnya F ya. Jadi kita ke E dulu. 1 buah B butuh 2E ya. Jadi E itu adalah anaknya si B. Sekarang kita jadi mengacunya ke B. Ya, kita nggak lagi ke A. Jadi mengikuti si parent-nya dia siapa. Ya. 1 buah B butuh 2E. Ya. Jadi di sini ketika B mau dibuat, si E-nya udah harus ready. Sebanyak 2 kali B, yaitu 200. Oke. Lead-nya E 2 minggu, kita mundurkan menjadi sini. Gitu. Oke. E ada di mana lagi nih? Nah, E juga ada di bawah C ya. 1 buah C butuh 2E. Oke, kita lihat sekarang parent-nya si C. Si E yang di bawahnya C, C-nya di sini ya. Jadi 1 buah C butuh 2E, maka di sini 2 kali 150, yaitu 300. Oke, lead time-nya 2 minggu, kita mundurkan 2 minggu di sini. Ya, jadi kalau kalian mungkin biar nggak bingung, kadang-kadang suka ditambahkan di sini superscript, gitu ya, superscript-nya ditambah, misalnya pakai mana ya, simbolnya. Di sini nggak ada ya. Jadi kayak penanda kalau di sini dia adalah yang di bawahnya B, ini yang di bawahnya C. Seandainya kalian mau menelusuri lagi, misalkan mau mengecek ini benar nggak ya jawabannya gitu ya. Jadi bisa nggak lupa bahwa ini adalah parent-nya, angka ini melihat ke parent-nya yang mana gitu ya. Gitu. Oh yang C, oh jadi berubah. Gitu kira-kira, ini contohnya aja. Ini harusnya bentuknya bukan sebesar ini sih, biasanya di atasnya kayak bentuk kuadrat gitu, superscript. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, good ya. Ya. Sekarang kita ke yang F ya, di mana F itu anaknya si C. 1 buah C butuh 2F. Ya, kita lihat lagi C-nya ya. Sini waktunya sama untuk required-nya dengan rilisnya C. 1 buah C butuh 2F. Jadi di sini, oke. 2 kali, ini sama ya 300 juga. Lead time-nya 3 minggu, 1, 2, 3. Sini ya. Ini untuk yang F-nya. Oke, sekarang kita ke yang D. D yang di bawahnya B ya. Sekarang kita lihat ya. Lihat yang B-nya sekarang. Nah, ini B. B yang di bawahnya D. 1 buah B butuh 2D. Jadi di sini untuk yang di bawahnya B 200 ya. 2 kali 100. Ini di bawahnya B. Oke, lalu yang di bawahnya si D yang ada di bawahnya F. 1 buah F butuh 2D. Kita dari F-nya sini ya. Ini butuh 1 buah F butuh 2D, di sini 600 ya, 2 kali 300. Ini, ya, lihat dari bomnya tadi, 1 buah F butuh 2D. Lead time-nya seminggu, kita mundurkan seminggu-seminggu. 600 dan 200. Oke. Untuk yang anaknya B, ini dia anaknya si F.
Terakhir untuk yang G, satu buah F butuh 1 G. Jadi kita lihat ke F ya. Kita ngacu ke F. F-nya di sini di minggu ketiga, maka dia requirednya di minggu ketiga sebanyak 1 kali 300. 300 juga. Lalu datanya 2 minggu. Ini kita lihat ini. Ya. Sudah, ini gross requirement plan-nya dia. Sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Jelas ada yang mau bertanya? Silakan. Bu izin tanya. Oh. Mau nanya yang A, itu kan kita produksi 50 ya, Bu? Iya. Waktu pertama menempatkan 50 di week 8 itu hitungannya gimana ya, Bu? Kenapa nggak di 10 atau di 9 gitu? Boleh, ini berdasarkan MPS-nya. Berdasarkan schedule produksinya. Iya. Jadi ini kapan ditaruh, di mana ditaruh itu berdasarkan MPS-nya. Kita akan produksi berapa di minggu berapa, itu berdasarkan MPS-nya. Itu biasanya given di soal ya, Bu? Iya, bisa kalau sekolah sih given itu nggak ditanyakan ya, enggak. Iya, oke. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Bu izin tanya, Bu. Oke, silakan. Itu yang G itu kan dia induknya itu dari yang F ya, Bu? Bila digeser. Iya, betul. Oh, yang si bom ya? Iya, oh, lihat bomnya, Bu. Bentar ya. Dan bomnya kok enggak? Oke, bentar ya. Ini? Ya, kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Oh, saya salah lihat, Bu. Berarti F itu disangkanya di atas G itu D, Bu. Di atas G itu yang F. Berarti benar di minggu ketiga ya, Bu ya? Iya, ngikutin si F-nya ya? Required date-nya. Iya, betul. Terus kalau misalnya, Bu, itu kan yang di E itu ada, induknya ada 2, ada B dan C. Yang di E, iya betul. Nah, itu kalau misalnya dia jatuhnya di minggu yang sama, Bu, yang misalnya 200 dan 300-nya bisa kemungkinan nggak, Bu? Mungkin nggak, Bu? Bisa, mungkin. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Oh, gitu. Jadi misalnya ternyata di minggu yang sama gitu ya, karena memang tadi yang atasnya juga kan minggu yang sama gitu. Misalkan bisa sama si C-nya di minggu yang sama, required date-nya, order release-nya, maka jumlahkan jadi 500 gitu. Boleh digabungkan. Oke, baik, Bu. Iya, oke, sama-sama. Ada lagi yang lain mau bertanya? Silakan. Jadi memang dia sangat menyesuaikan sama situasinya ya. Jadi nggak kaku lah ini. Memang sangat fleksibel, responsif. Oke, kalau belum ada saya akan lanjutkan ya. Sebentar, saya pindah ke PowerPoint. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Oke, jadi sudah sampai tadi ke gross requirement plan-nya. Nah, informasi tambahan yang kita miliki sekarang bukan hanya kita punya informasi tambahan ya terkait inventory. Oke, ternyata untuk item-item tertentu kita masih punya stoknya, sehingga sekarang kita bisa membuat kebutuhan bersihnya atau net requirement plan. Ini yang disebut dengan si MRP-nya, ya. Plus informasi mengenai schedule receipt-nya apa, berapa, ya, atau kapan dan berapa. Kita akan ke Excel lagi. Ini tadi ya. Kita akan ke tabel berikutnya. Sini saya nggak bisa masuk. Itu ya. Oke. Di sini saya masukkan informasi si itu ya, inventory-nya. Jadi ternyata dicek di stoknya atau berdasarkan record inventory-nya, kita masih punya nih stok tertentu ya. Nah, ini akan mempengaruhi kebutuhannya. Kita akan bikin net requirement planning. Ya, tadi kan gross, sekarang ini kita lewat yang net-nya. Oke. Masih sama tadi di minggu yang ke-8 ya, 50. Nah, untuk yang net requirement planning template-nya lebih banyak gitu ya komponennya ya. Kalau tadi kan hanya required date sama release ya. Kalau di sini kita ada berapa nih?
Jadi ini adalah template dari MRP atau Net Requirement Planning. Yang pertama gross requirement. Ini tadi didapatkan dari MPS ya, dari MPS. Lalu yang kedua adalah schedule receipt. Ini PO outstanding tadi, purchase order outstanding. Lalu yang berikutnya adalah ini inventory on hand ya. Projected on hand itu inventory on hand ya. Saya kasih tambah deh. Inventory gitu ya. Di inventory. Okay. Lalu net requirement di mana dapat dari gross requirement dikurangi kalau ada schedule receipt yang memang jadwalnya pas dan dikurangi lagi dari inventory. Jadi kayak saya bilang kalau misalkan untuk komponen B kebutuhannya 100, tapi ternyata kita punya inventory nih masih berapa banyak? Misalnya 15. Oh, schedule receipt-nya misalnya ada yang akan datang pas dengan jadwal kita akan membutuhkan si komponen B. Jadi itu nanti akan membuat kebutuhan bersih kita bukan lagi 100, tapi 100 kurang inventory, kurangi lagi dengan schedule receipt-nya itu menjadi net requirement. Ya. Lalu yang berikutnya, ini plan order receipt itu maksudnya rencana penerimaannya kapan, ini sama dengan net requirement, ya, waktu dan jumlahnya sama. Nah, untuk rilisnya ini dimundurkan sesuai dengan lead time-nya. Ya. Tadi kan lead time-nya ada ya. 1, 2, 1212 saya copy 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2. Oke, ini ya. Jadi kita akan buat sekarang net requirement-nya. Tadi sama untuk minggu yang ke-8 ada 50 produk A yang mau kita produksi ya. Lalu schedule receipt-nya tidak ada, informasi kita belum ada informasi schedule receipt di sini. Inventory on hand untuk A, ternyata kita punya 110 nih, masih punya di gudang 10 untuk si awesome-nya nih. Nah, ini kita lihat, kita tuliskan dari sini. Oke, kita tarik terus karena memang di minggu pertama sampai ke-7 tidak ada rencana kebutuhan si produk A tersebut. Ya, jadi kita tarik sampai ke minggu di mana dia dibutuhkan, yaitu di minggu ke-8. Sehingga di sini net requirement-nya adalah 50 kurangi 10. Jadi kebutuhan bersih kita sebetulnya yang harus kita buat lagi adalah 40 unit si produk A. Untuk resipnya sama, jadi maksudnya sudah harus ready, sudah harus kita siapkan gitu ya, sebanyak 40 pada minggu yang ke-8 juga. Dan untuk rilisnya dimundurkan seminggu seperti lead time-nya. Jadi sini 40. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, kita kelihatan di sini sekarang dengan ada inventory, informasi inventory, ini akan mempengaruhi kebutuhan komponen-komponen di bawahnya si A, ya. Jadi sekarang pengalinya atau untuk menentukan B itu bukan lagi kalikan 50, tapi kalikan dengan 40, ya. Jadi untuk yang B, sesuai dengan tadi gambarnya, lihat sini untuk gross requirement-nya menjadi 2 kali, nggak lupa lagi ya, saya juga lupa nih angka-angkanya. Saya kopikan, kebesaran ya. Ini ya, si B-nya. Oke, 1 buah A butuh 2 B, ya. Jadi sini gross requirement-nya 2 kali 40. Jadi berapa nih? 80, betul. 80 ya. 80. Schedule receipt-nya nggak ada. Tadi ya semua komponen schedule receipt-nya belum ada informasi. Inventory on hand kita untuk si B sebanyak 15 ya. Jadi ada 15 si B. Tinggal kita tarik saja ke sini. Oke. Maka kebutuhan bersih kita adalah sebanyak berapa nih kebutuhan bersihnya? Kebutuhan kotor 80. Kita masih punya inventory nih. Jadi sebetulnya kebutuhan kita yang bersih bukan lagi 80 tapi 65. Ya, betul 65 ya. Lalu receipt-nya sama. Oke, rilisnya tinggal dimundurkan dengan lead time-nya 2 minggu. Ini ya. Gitu. Tunggu sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang si B seperti ini ya, dengan mengetahui tadi inventory-nya, untuk yang C juga sama, satu buah A butuh tadi C 3 ya, 3C. Maka kita tinggal kalikan sini untuk yang C-nya 3 kali 40 jadi 120 ya. Inventory-nya C kita punya 20 unit. Jadi kita bawa sampai ke sini ya, 20. Net requirement-nya menjadi 100 ya. 100, receipt dan net requirement sama ini. Lalu rilisnya seminggu sebelumnya. Oke. Kita bisa lihat di sini. Lalu untuk yang kita langsung ke yang E dulu ya. Jadi kita langsung ke E. Ini saya pindahkan deh. Saya ada ini. Oke, untuk yang E itu anaknya si B dan anaknya si C ya. Di bawahnya si B dia dikalikan 2, di bawahnya C dikalikan 2 juga. Tinggal kita lihat lagi sama. Jadi intinya ketika yang parent-nya berubah jumlahnya, maka anak-anaknya pun akan berubah. Ya, makanya disebut di awal tadi benefitnya kita akan lebih responsif, kita akan bisa meminimasi inventory ya dengan mengetahui membuat planning seperti ini. Gitu. Jadi kita tidak mau menyiapkan barang atau komponen secara berlebihan, gitu ya, atau bahkan mungkin kebalikannya kekurangan. Jadi untuk yang E di bawahnya si B, ini di minggu yang ke-5, ya 65, di mana tadi satu buah B butuh 2E, ya, jadi untuk ini 2 kali 65, 130. Lalu yang di bawahnya C, ini ya, 2 kali 100, yaitu 200. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat inventory-nya untuk yang si E sebanyak 10 ya, ada inventory sebanyak 10, maka dia akan nah, kalau seperti ini sekarang pertanyaannya inventory itu akan mengurangi kebutuhan yang mana nih? Kebutuhan yang 130 atau yang 200 atau 130 karena dia datang duluan. Karena dia ada di lebih ya, betul. Iya, karena dia datang dulu, karena dia datang duluan. Ya, karena dia kan lebih dulu ya waktunya kita hadapi kan yang ke-5 dulu baru ke-6 kan. Jadi 10 ini dipakai dulu buat yang 130 sehingga net requirement-nya menjadi 120. Nah, untuk yang ini berubah nggak? Untuk yang 200 berubah tidak? Enggak, Bu. Oke, yang 10 udah habis ya. Tuh, jadi seperti ini. Jadi benar sekali, jadi inventory itu dipakai untuk waktu yang sampai copy aja. Oke, ini adalah anaknya si kita sini dia F itu anaknya C ya, 1C 2F ya. Kita refer ke C ya. Di sini ya. Di sini kita butuh 2 kali C 200. Lalu inventory-nya apa enggak? F inventory-nya 5. Kita punya 5 F. Jadi sini kebutuhan bersihnya F adalah 195 ya. Oke. Lalu receipt sama order net requirement sama. Time-nya 1 minggu. Oke. Lalu dari setelah DF kita ke si D ya. D di bawahnya B. Ya. Kayaknya lead time yang DEF ketukar deh, Bu. Kayaknya tukar ya? Iya, harusnya. Oh, yang mana? Saya tadi yang DEF ya. Oh, iya yang ini ya. Kan E itu 2 minggu, F 3 minggu, D 1. Jadi harusnya 1, 2, 3 ya. Tadi urutannya ya. Harusnya ini 1. Ini 2 ya. Ini 3, betul ya? Ini bukan. Iya, Bu. Ya kan ya. Tadi kalau di sini kan saya berurutan ya. Kalau di sini saya nggak berurutan. Ini D-nya 1, E-nya 2, F-nya 3. Oh ya, terima kasih untuk koreksinya. 1,
Ini 2, ini 3. Jadi untuk yang ini saya salah nih, bukan di sini, tapi saya geser ke sini berarti ya, 2 ya. Lalu untuk ini dia 3 minggu, jadi dia digeser ke sini. Oke. Udah. Jadi untuk yang D sekarang, tadi 1 buah B butuh 2D. Kita lihat yang parentnya dia si B, ini ya. 1 buah B butuh 2D, ini menjadi 130. Oke, lalu D yang di bawahnya, F, 1 buah F butuh 2D, lihat dari yang bawahnya ini, agak jauh nih, ini ya, 1 buah F butuh 2D, jadi 300, berapa nih? 390 ya, benar ya? 195 kali 2 berapa? 380 ya? 390. 390, Bu. 390, 390 betul ya, 390 benar. Jadi di sini di minggu ini 390. Inventory-nya D berapa nih? D kita punya 10 ya. Punya inventory D 10. Oke. Maka tinggal tarik ke sini ya yang terdekat. Maka sini menjadi 380 dan ini tetap 130. Ya, lead-time seminggu tinggal kita geser aja. Ini kita copy. Oke, ini kita copy dan geser di sini ya. Oke. Ini untuk yang D, terakhir untuk yang G, G itu di bawahnya si F, 1 F butuh 1 G ya. 1 F butuh 1 G, jadi sini ya. 195 juga. Oke. Kita punya stok nggak si G? Nggak, 0 ya. Stoknya 0, jadi nggak ada inventory di sini. 0, maka data requirement-nya masih 195. Receipt sama ini sama. Untuk release-nya di lead-time 2 jadi sini 195. Nah, kita lihat sini ya. Sorry. Jauh sekali. Ke bawah. 195. Oke, jadi ini net requirement plan-nya. Nah, misalkan situasinya kita modifikasi dikit, misalnya inventory gitu ya. Misal inventory seperti yang kalau ada 2 angka begini ya, yang berurutan atau yang di beda periode, misalnya untuk komponen E, ternyata stok kita bukan 10 nih, misalnya ternyata stok kita ada 150. Oke. Nah, maka kira-kira gimana nih? Yang berubah adalah net requirement yang 130 menjadi berapa? Kalau stok ternyata kita punya stok banyak untuk komponen E. 0, Bu. 0, betul. Terus yang keduanya 200 ini berubah nggak? 180. Ya, jadi di sini kita bisa tuliskan untuk inventory yang di sini adalah 20 ya, sisanya dari sini. 150 kurang 130, sisanya 20. Nanti untuk di sininya menjadi 180. Ya. Jadi kalau kita punya inventory yang banyak, maka dipakai dulu untuk yang lebih awal, baru kalau sisanya dipakai untuk periode berikutnya. Oke. Nah, selain itu, kita bisa lihat lagi modifikasinya untuk jika diketahui ada informasi mengenai schedule receipt, gitu ya. Misalnya kayak gini, kita lihat dari komponen yang C misalnya ya, ternyata ada schedule receipt nih, schedule receipt di sini sebanyak 30, gitu ya. Nah, ini kira-kira net requirement-nya terpengaruh nggak? Ada schedule receipt, artinya akan datang barang sebanyak 30 di minggu yang ke-5. Padahal kita tahu bahwa kita butuh komponen C itu sudah ada ini. Ini di sini maksudnya yang 30 ini adalah yang sudah barang yang untuk memenuhi yang si 120 ya. Jadi kita punya stok 20. Itu udah mengurangi tadi kan jadi net requirement 100. Dan ternyata ada info tambahan. Oh, ternyata kita punya PO standing 30 pada minggu yang ke-5. Kira-kira kebutuhan bersihnya berkurang nggak? Berkurang. Berkurang, Bu. Berkurang. Jadi 70. Berkurang Jadi 70. Oke, 70 ya. Seperti ini. Oke, sekarang saya bahas awal lagi. Misalnya si 30 ini saya geser dia bukan di minggu yang ke-5 tapi di minggu yang ke sini. Berkurang nggak? Berkurang, Bu. Berkurang juga. Tetap ya, menjadi 70. Jadi 70 ya. Ini dia berkurang juga. Lalu misalnya
geser. Ternyata schedule receipt-nya itu jadwalkannya di minggu yang ke-8. Berkurang nggak sih C-nya kebutuhannya? Enggak. Kurang, Bu. Enggak. Berkurang atau enggak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak Enggak, ya, enggak Bu. berkurang. Karena udah lewat nih waktunya kita butuhnya di minggu yang ke-7, ternyata dia baru datang minggu depan, berarti udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi intinya untuk schedule receipt sampai maksimal di minggu tersebut ya produk itu ada dibutuhkan requirement-nya, maka dia bisa mempengaruhi net requirement-nya. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, tadi ketika schedule receipt-nya di minggu ke-5, di project on hand-nya tidak ditambah menjadi 50 ya, Bu ya? Jadi kan 30 datang, terus ada inventory 20. Mungkin di minggu ke-6-nya berubah menjadi 5. Iya, bisa betul. Jadi ketika si barang itu datang di minggu yang ke-5, dia akan masuk jadi stok gitu ya. Bisa seperti bisa seperti itu, tapi memang terkadang kalau aktualnya harusnya begitu ya. Kalau realnya dia memang harus dimasukkan dalam inventory ya. Ketika dia datangnya beberapa waktu sebelum dia mau dipakai. Ini hanya untuk menggambarkan aja sih bahwa ada dua komponen yang berbeda, itu schedule receipt sama inventory. Tapi memang realnya sih seperti itu harusnya ya. Jadi harusnya dia digabungkan antara ketika schedule receipt datang di minggu yang ke-5, maka pada minggu yang ke-6 dia akan jadi inventory. Maksudnya begitu ya. Iya, terima kasih, Bu. Iya, ya, makasih Maruf. Jadi memang betul. Jadi kalau misalkan dia, cuma saya nggak menggabungkan karena biar nggak bingung aja nih, jadi schedule receipt jadinya nggak ada kan, jadi hilang kan kalau kita gabungkan ke situ. Gitu. Jadi biar tetap bahwa memang ada komponen schedule, ada sejumlah barang yang akan datang ya, dan itu adalah schedule receipt gitu. Karena nanti kalau misalkan saya masukkan ke inventory, schedule receipt-nya jadi seolah jadi kayak hilang gitu ya. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Ibu mau izin bertanya, Bu. Oke, silakan ada. Saya mau nanya dikit, Bu. Itu yang gross requirement yang B, itu kenapa 2 kali 40 nggak 2 kali 50 kayak sheet sebelumnya ya, Bu? Cara mengikuti kebutuhan bersihnya sih A. Oh, jadi nggak kayak yang sheet sebelumnya ya, Bu, ya, walaupun dia sama-sama gross requirement. Iya, nah ini makanya bedanya si gross requirements ini, kita kebutuhannya itu benar-benar melihat berapa sih yang mau dibuat untuk sebuah produk item parent, lalu itu kan menentukan berapa komponen children-nya, gitu ya, pada bawahnya. Nah, di sini bedanya net requirement ini, kita untuk menentukan jumlahnya itu dapat info tambahan lain nih, ada inventory ternyata gitu ya. Nah, pengurangan di parent karena inventory itu juga akan pengaruhi kebutuhan komponen di bawahnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada soal gitu bisa langsung buat yang tabel net materialnya ini aja, Bu, ya, nggak perlu pakai buat yang gross-nya dulu. Enggak, biasanya sih kalau di ujian biasanya yang diminta lah net requirement sih. Oh iya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini bisa dipahami ya logikanya kenapa dia berkurang ya, kebutuhan buat B sama C, karena kan A-nya sendiri kan sudah berkurang. Ya, ketika finished good yang mau dibuat juga berkurang, maka komponen penyusunnya pun akan berkurang kan, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, di sini saya akan kembali ke PowerPoint ya. Saya akan kembali ke PowerPoint. Nah, untuk penentuan berapa jumlah yang akan disiapkan, yang akan dirilis ya. Di sini kalau kalian lihat di tabelnya ya, teman-teman lihat sini di paling kiri tabel itu ada tulisan lot for lot. Ini maksudnya adalah kita memesan di pas rilis ini sejumlah rilis sama receipt ya, sejumlah yang kita butuhkan. Jadi betul-betul just in time, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi dia nggak ada kelebihannya, nggak ada. Di sini holding cost untuk penyimpanannya itu diminimize sekali. Jadi benar-benar
biaya inventory-nya diminimal sekali. Jadi dia memesan sebanyak kebutuhannya net requirement-nya 120,200, maka yang pesan sekian, sama kebutuhan net requirement 195 ya pesan sekian. Nah, itu namanya lot sizing. Jadi lot sizing-nya dia menggunakan lot memesan sejumlah yang dibutuhkan. Untuk lot sizing sendiri di sini di konsep di sini ada 3 jenis, tapi saya tidak terlalu akan menjelaskannya. Yang penting tadi bagi saya kalian paham tadi untuk membuat net requirement-nya saja. Ya, jadi ini hanya untuk informasi. Untuk penentuan lot-lotnya itu berapa jumlah yang mau dipesan itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama tadi yang kita sudah pelajari lot for lot. Itu lot for lot itu biasanya dipakai jika biaya memesannya itu relatif kecil. Jadi kita merasa oh nggak masalah lah, saya mesennya sesuai kebutuhan, jadinya lebih sering gitu ya. Toh transportation cost-nya, biaya transaksinya itu murah gitu ya, karena mungkin mudah. Tapi kalau misalkan biaya memesannya mahal, biasanya lot for lot itu nggak dipakai ya. Jadi biasanya lot for lot dipakai kalau ordering cost itu relatif murah. Nah, alternatif kedua yaitu kita bisa menggunakan pendekatan EOQ yang kita pelajari minggu lalu untuk menentukan berapa jumlah yang kita mau pesan sesuai dengan perhitungan EOQ. Ya, yang ketiga yaitu POQ. Ya, ini masih dekat-dekat saudara-saudaranya EOQ. Ya, jadi masih menggunakan perhitungan EOQ, cuma dia menggunakan cara satu step tambahan lagi gitu ya. Setelah EOQ kita menghitung lagi berikutnya. Ini kira-kira informasi mengenai sizing. Nah, untuk MRP sendiri dia mengalami perkembangan gitu ya. Jadi MRP sendiri nggak cuma sekedar kebutuhan material saja, tapi juga ada yang namanya material requirement planning kedua gitu ya. Jadi di sini material requirement planning 2 itu disebut juga dengan material resource planning. Jadi isinya bukan hanya ini saya hanya sekilas menjelaskan ya, ini nggak terlalu detail, jadi fokusnya tetap kepada tadi MRP yang awal tadi, ini hanya untuk informasi. Jadi bukan hanya tadi berdasarkan berapa yang akan kita pesan, tapi di material resource planning ini, yaitu pengembangan dari MRP yang awal, di sini mendetailkan sampai ke labor hours, machine hours, berapa scrap yang mungkin, sama yang lainnya. Ya. Lalu ini contoh MRP di jasa, ya ini untuk tadi pembuatan burger ya. Tadi ada yang bertanya, apakah bom itu dibuatnya bagan? Memang lebih prefernya bagan karena lebih mudah untuk melihat komponen-komponen di bawahnya. Ini untuk MRP di tadi sudah ya bentuknya ini bentuk tabel, bilah materialnya. Ada juga MRP untuk misalkan restoran, untuk hotel, untuk yang lainnya. Ini pengembangan bentuk lainnya dari MRP yaitu DRP, Distribution Resource Planning. Jadi kalau tadi MRP itu kita penghitungannya dari item atas baru ke bawah kan ya, baru ke bawah terus. Tapi kalau DRP sesuai dengan nama distribusi, jadi di sini justru kebalikannya untuk menentukan berapa kebutuhan, misalkan pabrik Unilever gitu, dia harus siapkan berapa unit barang untuk produk A, maka dia butuh informasi dari toko-toko di bawahnya, toko-toko retail, ya retail terkecil itu nanti informasi digabungkan ke wholesaler. Wholesaler informasinya kebutuhan produk A-nya digabungkan sampai ke distributor, distributor digabungkan sampai ke yang manufaktur. Jadi untuk mengetahui oh ternyata sesuai dengan jalur distribusi mereka kebutuhan produk A itu sekian besar. Gitu. Jadi distribution resource planning ini menentukan perencanaan nanti distribusi distribusi untuk pemenuhan dari demand-nya dia sendiri. Gitu. Oke, nah yang lebih advance ya, jadi perkembangan dari MRP, lalu ada modifikasi DRP, yaitu ERP. Ini saya yakin kalau teman-teman yang sudah bekerja sering mendengar istilah ini ya, atau softwarenya mungkin kalau di kantor banyak yang pakai SAP misalnya, atau Oracle. Ya, jadi ini adalah sistem informasi untuk mengintegrasikan informasi dalam sebuah perusahaan maupun antar perusahaan ya, yang gunanya untuk mengotomatisasi membantu kita untuk ketika informasi itu kita masukkan ke sistem ini, itu bisa langsung otomatis tersambung ke berbagai divisi atau bagian. Misalkan sales department atau sales people-nya masukin data mengenai forecast demand gitu ya, atau sales-nya dia gitu ya.
maka nanti informasi itu kan bisa digunakan untuk membuat forecast. Ya. Forecast nanti akan membuat tadi planning akan membuat produksi. Jadi di ERP bisa langsung terotomatisasi setiap proses tersebut atau setiap keputusannya akan lebih mudah untuk dibuat. Karena memang informasinya lebih real time biasanya. Oke, demikian untuk materi hari ini. Sambil menunggu pertanyaan, saya absen ya. Kalau mau bertanya, silakan. Minggu lalu saya sudah sebutkan tugas makalah akhirnya ya. Sudah dibagi kelompok dan topiknya belum? Sudah, Bu. Sudah saya bagi. Sudah, Bu. Halo, Rifki sudah dibagi kelompoknya dan topiknya? Iya, Bu. Sudah saya bagi kelompok sama topiknya. Halo. Halo. Kayaknya ibunya keputus deh. Halo Rifki. Ya Bu, saya sudah bagi Bu kelompok sama topiknya. Topiknya? Iya. Oke. Sudah ada yang mulai mencari data dan informasinya belum? Kalau kelompok saya belum, Bu. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan saja sebelum dikumpulkan dan dipresentasikan ya. Jadi kan kita hanya 6 minggu, sekali lagi, jadi minggu depan sama minggu berikutnya itu materi, dan yang terakhir baru kita akan presentasi makalah akhirnya. Jadi tinggal 2 mingguan lagi lah efektifnya untuk bisa mengerjakan si makalah akhir tersebut. Atau topik-topiknya apa aja saya Rifki, kalau boleh tahu yang sudah dibagikan? Baik Bu, tunggu sebentar. Topiknya ada perancangan produk barang dan jasa, penentuan proses teknologi dan kapasitas, penentuan lokasi dan fasilitas operasi. Terus itu kelompok 4 perencanaan tata letak, kelompok 5 pengelolaan proyek, kelompok 6 pengelolaan rantai pasokan, kelompok 7 perencanaan agregat, kelompok 8 manajemen persediaan. Oke. Yang kelompoknya dapat materi manajemen proyek sudah cari informasi belum? Kelompoknya belum siapa nih? Sih, kelompok oh, belum. Kan kalau soal dari teorinya kan situ dia lebih ke fokusnya kan menghitung berapa critical path-nya ya di project management. Ya. Jadi di situ kalau misalnya memang mau cari informasi, saya nggak tahu nih, saya juga belum pernah coba cari untuk case-nya itu. Cuman jadi nanti kalau memang dirasa terbatas atau sulit untuk mencari. Nah iya Bu, kayaknya kita kesulitan mencari informasinya. Atau mungkin masih. Halo, maaf agak putus-putus Bu suaranya. Iya halo. Oh ya, jadi kalau misalkan untuk yang kelompok yang mendapatkan topik project management, ya saya kalau memang kebetulan punya informasinya bagus sekali nggak apa-apa gitu ya, masih lengkap bisa menentukan aktivitasnya apa saja dari sebuah proyek, lalu bisa mengetahui berapa durasinya, lalu menghitung berapa critical path-nya gitu ya. Itu bisa, tapi kalau memang kira-kira susah, boleh memilih topik yang memang sudah dipilih kelompok lain, ya, asal perusahaannya berbeda, ya, boleh. Misalnya topik supply chain itu sangat banyak, gitu ya. Topik lokasi juga ya,
topik layout juga banyak. Jadi boleh. Sama tadi kelompok yang dapat aggregate planning sepertinya juga itu saya agak khawatir juga itu agak susah untuk cari informasi karena kan dia memang lebih ke perhitungan ini ya, strateginya ya, strategi untuk C sama level. Itu juga boleh diganti, nanti misalkan ke quality management udah ada yang dapat belum brief tadi? Oh sebentar, quality management kayaknya belum ada sih Bu. Ada tuh, Oh iya manajemen belum. kualitas. Jadi yang tadi yang aggregate planning sama yang project digeser ke situ aja, ke quality sama ke, tapi memang dia sih baru minggu depan sih, ke ya deh, ke quality lah, boleh ke quality satunya lagi boleh pakai topik lain yang temannya sudah pilih. Oh iya jadi boleh sama ya Bu. Menurut saya boleh karena memang topik itu yang pembahasannya pun nantinya jadi nggak terlalu ini sih. Kalau cuman menghitung saja, misalnya menghitung critical path-nya, jadi kurang ada bahasan yang lebih dalam kalau memang nggak dapat informasi yang lebih lengkap. Kalau hanya data sekunder, project management itu hanya menghitung critical path saja gitu. Jadi yang untuk project management bisa tolong diganti aja ya si Rifki ya. Ya baik Bu. Itu kelompok saya sih Bu. Untuk aggregate planning juga sama, aggregate planning kalau mereka mau bersedia ke quality management yang baru minggu depan, boleh. Kalau enggak pun sama kayak tadi yang si project, dia boleh pilih topik yang sudah dipilih kelompok lain. Jadi 2 kelompok itu yang boleh ganti topik ya, Rif. Baik Bu. Oke, saya absen ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Prinadila ada? Silakan, Prinadila ada? Ini Prinadila dari minggu lalu juga nggak ada ya, Rif? Iya sepertinya nggak ada Bu. Pasti tanya sama waktu di paru pertama juga sama ya, nggak pernah masuk? Ada sih Bu baru pertama. Oh gitu, oke. Nanti saya tanya Pak Helman deh. Alicia? Hadir Bu. Oke ya. Afrildo? Hadir Bu. Ada Afrildo? Ada ya? Hadir Bu ya. Alda? Ya. Alda ada? Ada. Hadir. Andika? Oke. Hadir. Andika ada? Oke. Ya, Anggi? Hadir Bu. Oke, Anissa? Hadir Bu. Oke, Bayu? Hadir Bu. Oke. Hadir Bu. Tadi Bayu ada ya. Farina? Hadir Bu. Oke, Fatma? Bu. Fatma ada ya? Hadir Bu. Oke. Grafika? Hadir Bu. Oke, Helenza ada? Oh, tadi Helenza sudah jawab-jawab. Oke, ada ya. Karina? Hadir Bu. Oke, Kezia? Hadir Bu. Oke, Karisma? Hadir Bu. Oke, Latifa? Hadir Bu. Oke, Ma'ruf? Hadir Bu. Ma'ruf juga ada ya. Oke, Muhammad Alam? Muhammad Alam ada? Mungkin di chat room nggak? Baik. Oke, Alam nggak ada. Kayaknya Alam di jalan deh, Bu. Tadi soalnya. Oh, maksudnya? Jadi dia kayaknya tuh udah login tapi sambil di jalan. Nah, oh, itu di chat itu juga. udah chat tuh. Mic-nya mati katanya di chat. Oh, bentar ya. Oh, oke. Ada ya. Terima kasih. Muhammad Rian? Hadir Bu. Oke, Nazira? Hadir Bu. Oke, Nudi? Ada Nudi?
Hadir, Bu. Oke. Pradita? Hadir, Bu. Ada Pradita? Oh, Pradita ada. Hadir, Bu. Mic-nya ini ya? Nggak nyala ya? Oh, Nyala, ada. Oke. Bu. Rehual? Oh, nyala Hadir, ya, Bu. saya dengar. Ya. Oke, timeline. Rehual ada, Rehual? Oke. Ya, hadir, Bu. Rehual ada, lalu berikutnya Revita? Hadir, Bu. Revita ada? Ada, Bu. Oke, Riva? Hadir, Bu. Oke, Riva ada? Ada. Rifki? Oh, Rifki ada. Rika? Hadir, Bu. Oke, tadi Sajidah ada? Ada, Bu. Hadir. Oke, Siti Namira? Ya, Siti Namira. Hadir, Bu. Oke, Siti Yuniati? Hadir, Bu. Oke, Taufik? Hadir, Bu. Oke, Tito. Tito yang bertanya ya? Oke. Oke, jadi hanya tadi ya. Halo. Maaf, terputus lagi tadi. Asistensinya jalan nggak ya? Udah mulai belum? Udah minggu kemarin, Bu. Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin itu yang pertama ya? Yang pertama setelah UTS, Bu. Waduh, ya. Bahasnya sampai mana? Sampai inventory atau baru agregat? Baru agregat, Bu. Baru agregat. Oke. Untuk minggu depan kita bahas mengenai quality management, chapter 6. Untuk tugas yang dikerjakan, nanti saya akan info ke Rifki ya. Kebetulan saya nggak pegang bukunya, jadi nanti saya akan info ke Rifki tugas sama kayak kemarin tugasnya per kelompok ya. Jadi untuk latihan satu soal saya akan memberikan mengenai materi hari ini ya. Sama Baik, Bu. juga dikumpulkannya diusahakan sehari sebelum kuliah hari ini atau paling tidak pagi hari Kamis ya. Jadi biar sempat saya periksa untuk saya review dan saya kasih feedback ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi ataupun tugas-tugasnya? Ya, semuanya? Sudah, Bu. Makasih banyak, Bu. Bu. Oke, ada pertanyaan buat tugas-tugas ataupun materi hari ini? Maaf, terputus-putus, Bu. Oh, ada yang mau bertanya lagi mengenai tugas maupun materi hari ini? Tidak ada? Siap. Tidak ada, Bu. Udah cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Kalau gitu sudah selesai untuk materi hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Halo. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Sama-sama ya.